com, .com-nya, nanti kan dia minta kode ya. Dia minta kode, masukkan kodenya itu 16298780. Menti.com. Menti.com. Menti.com, kodenya 16298780. Sudah? Nah, oke, silakan tulisan 3 hal apapun lah yang Bapak Ibu ketahui, nggak apa-apa. Apapun yang Bapak Ibu ketahui tentang kurikulum Merdeka dan profil pelajar Pancasila, silakan. Iya. 16, 29, 87, 80. Enam belas 29 87 80. 29 Yang belakang bisa 87 80. Oke, sudah 1 orang yang masuk belajar kreatif. Oke, belajar kreatif. Terus ATP, terus CP. Oke, jadi ada yang sudah tahu tentang PNM, sudah tahu tentang CP, sudah tahu tentang ATP. Kemudian ini belajar bertanggung jawab dan jujur. Ini yang di profilnya ya, profil pelajar Pancasila ya. Belajar bertanggung jawab dan jujur. Oke, silakan Bapak Ibu ya. Apapun lah yang Bapak Ibu ketahui tentang kurikulum Merdeka dan profil pelajar Pancasila-nya. Belajar ya, kurikulumnya tadi intra, terus ada project, ada ekspor ya benar. Belajar mandiri, belajar tidak dituntut, harus menyelesaikan materi ya, project. Kemudian ini CP, ATP, fokus materi esensial sudah iya, oke. Menerapkan sila Pancasila dan setiap pembelajaran, iya, nanti kita lihat. Oke. Bahagia belajar ya. Nah, nanti seperti apa sih bahagia belajar? Mandiri, belajar bermakna, iya. Kebinekaan global, semangat gotong royong, iya. Kodrat alam, kodrat zaman, iya. Ini filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Berpusat pada siswa, gotong royong kritis, siswa bebas memilih mapel, ya. KTP, pembelajaran berbasis proyek. Ya, mungkin sebagian sudah mau tahu tentang CP, ATP ya. Materi esensial, iya, basis proyek, berpusat pada siswa. Berpusat pada siswanya nanti seperti apa ya? Oke, kurikulum Merdeka berpusat pada anak-anak, menghidupkan kembali Pancasila, sangat berkaitan dengan pembelajaran bermakna. Nanti kita diskusi sebenarnya apa sih pembelajaran bermakna, apa sih pembelajaran yang berpusat pada siswa. Belajar berfokus pada anak dengan memperhatikan tipe audio, visual, kinestetik. Ya. Oke, pelajaran yang beragam, maksimal berpusat pada anak, iya. Jadi hampir sebagian besar. Jadi ini 30 jawaban yang sudah masuk. Mandiri, kebinekaan global, bernalar kritis ya. Ini profilnya ya. Oke, silakan yang masih mau mencoba silakan ya. Saya hanya coba menggali saja sejauh mana pemahaman awal Bapak Ibu ya. Kreatif, inovatif, karakter, guru aktif, kreatif. Oke, baik. Nah, sambil ya, yang lain tetap yang masih mau menginput silakan. Lalu saya teruskan. Berikutnya adalah saya open Q&A ya. Open Q&A, boleh mau lebih dari 1 pertanyaan juga nggak apa-apa, berarti inputnya lebih dari 1 kali. Masih di menti yang sama, masih di menti yang sama, ada Q&A, open. Coba diklik open Q&A-nya. Oke, nah di situ cara open ask question. Materinya siswa harus apa, Bu? Ya, inilah yang kita kenal dengan namanya teaching at the right level atau pembelajaran terdiferensiasi. Jadi memang diharapkan kayak gitu nih pembelajarannya. Bapak Ibu harus lakukan asesmen awal terkait materi prasyarat. Misalnya untuk belajar mau masuk ke topik persamaan kuadrat harus tahu apa dulu.
Nah, biasanya harus tahu apa kalau mau belajar persamaan kuadrat? Materi apa? Jadi harus kuasai sebelumnya. Pemfaktoran, KPK, Pemfaktoran, misalnya. Harus paham tentang perkalian. pemfaktoran. Nah, sementara ketika ditanya pemfaktoran, dia nggak ngerti, Itu nggak tahu. Ya berarti Bapak Ibu mulailah dari pemfaktoran. pemfaktoran. Itu namanya teaching adalah level mengajar sesuai dengan tingkat capaian. Ya. Jadi Bapak lalu Bu, kan tidak semua tidak tahu. Ada yang paham, ada yang tidak paham. Nah, jadi Bapak Ibu sesudah lakukan asesmen awal, tindak lanjut kita adalah kita mengelompokkan anak itu. Kenapa harus mengelompokkan? Supaya Bapak Ibu mudah melakukan diferensiasinya. Teaching adalah levelnya mengajar sesuai capaian peserta didiknya mudah. Jadi kalau 40 anak atau 50 anak satu kelas, bukan berarti kita menyesuaikan dengan 50 macam anak. 50 macam kemampuan enggak. Ya, tapi 50 macam itu kita buat pola. Sorry saya minum dulu. Boleh, silakan. Tindak lanjut kita mengelompokkan anak untuk menentukan pola diferensiasinya harus seperti apa. Jadi kelompok itu maksudnya memudahkan. Jadi dari 50 macam anak, 50 mungkin ada kemampuan, tapi kan ada polanya. Ini polanya, oh ini anak yang sudah paham, ini yang setengah paham, ini yang belum paham sama sekali tentang faktor. Kita kelompokkan ini yang belum paham faktor, setengah paham, yang sudah paham faktor. Lalu berarti kita diferensiasinya hanya ke 3 kelompok ini. Kelompok yang belum paham, kelompok setengah paham, kelompok yang sudah paham. Nah, seperti apa nanti cara kita mendiferensiasikannya? Kita bisa diferensiasinya, yang Bapak Ibu tahu apa diferensiasi yang bisa kita lakukan? Konten. Materinya kita bedakan. Anak yang belum paham faktor, yang mulainya dari faktor. Setengah paham juga yang dia tidak pahami di faktor itu apa? Itu yang dia kasih. Yang sudah paham bisa lanjut. Konten bisa kita bedakan. Lalu bisa kita bedakan apa lagi? Proses. Proses itu menyangkut cara belajar anak. Ada anak yang, Bu, saya mau belajar sendiri aja ya, saya sendiri aja. Saya nggak mau rame-rame. Nggak apa-apa, dikasih pilihan, boleh. Ya, ngasih waktu lebih. Berarti anak yang tidak tahu faktor, waktunya kan pasti dia butuh lebih banyak dong untuk belajar. Kasih dia waktu lebih ini 20 menit, yang ini 10 menit saja nggak apa-apa. Memberi waktu lebih saja itu sudah diferensiasi proses. Jadi kita nggak bisa lagi Bapak Ibu semua ngerjakan ini ada 10 soal 15 menit semua harus selesai ya. Nggak bisa. Dengan konsep pembelajaran di kurikulum Merdeka, belajar sesuai dengan tingkat capaian peserta didik itu tidak begitu. Menyesuaikan. Ya, nanti saya kasih ini ya contoh. Jadi banyak sih contohnya yang saya tadi tampilkan yang buku itu sama yang inspirasi TAR Teaching and Level itu adalah contoh-contoh strategi bagaimana Bapak Ibu melakukan asesmen awal dan bagaimana mendiferensiasinya. Jadi misalnya gini ya, kan Bapak Ibu bisa pakai, tidak selalu harus bentuk soal kadang-kadang. Ya Bapak Ibu matematika mungkin lebih suka bikin soal lah ya, bikin soal, oke silakan. Tapi kalau capek, nggak sempat bikin soal, bisa pakai macam-macam. Bisa pakai pakai ini Bapak apa tuh emoji. Emoticon. Oh, emoticon. Pakai emoticon. Paham atau tidak ini? Pilih salah satu emoticon berikut ini yang menggambarkan perasaanmu tentang pemahamanmu terkait dengan persamaan kuadrat. Kecil emoticon tertawa, terus emoticon apa? Nangis. Nangis, terus kepalanya diterbang, pusing sampai kepala. Jadi dia pilih yang mana gitu kan, si anak itu tulis namanya, dia pilih yang mana, oh yang ketawa berarti dia paham, yang pusing anak ini nggak paham. Nah siapa saja yang milih kepala pusing jadi kelompok yang tidak paham. Nah jadi nggak perlu buat soal, ya mau buat soal punya waktu apa lebih bagus, nggak sempat buat soal pakai saja seperti itu, ya. Jadi banyak caranya ya, bisa pakai namanya KWL. KWL itu know, apa yang sudah kamu ketahui tentang ya persamaan kuadrat, apa yang
know, we want to know, apa yang ingin kamu ketahui tentang persamaan kuadrat. Kalau L itu have learned, yang sudah dipelajari. Nanti itu sesudah terakhir, nanti sudah belajar. Kalau Bapak Ibu sudah pakai buku panduan guru yang kurikulum merdeka, ada yang menerjemahkan KWL itu jadi TIS. Tahu, ingin tahu, sudah belajar. Jadi ada sekolah yang karena sering gurunya menggunakan asesmen awal pakai KWL atau pakai yang emoticon tadi, jadi kelas-kelasnya itu ada pojok-pojok KWL, ada pojok KWL, ada pojok emoticon, jadi sudah ditempel ya permanen di situ. Jadi karena gurunya sering pakai itu, jadi tinggal dia tempel aja. Nggak usah gurunya harus bikin emoticon terus setiap kali. Ada pojok KWL, tinggal aja nih KWL. Anak itu suruh nempel. Dia sudah tahu apa tentang persamaan kuadrat, dia tulis namanya, saya tahu tentang ini, tempel. Ini kita baca ini. Oh, yang sudah tahu tentang ini kita kelompok-kelompokkan, kita geser-geser aja tempelannya. Ini tahu tentang ini belum tahu. Ini yang pengen dia tahu apa lebih lanjut yang ini. Jadi nanti ketika diskusi kelompok, pembentukan kelompoknya bisa berdasarkan yang ingin dia ketahui. Kita kan kadang bagi kelompok kan diskusinya bagi materi ya. Ini materi tentang ini, materi tentang ini, materi tentang ini. Nah, berdasarkan yang ingin dia ketahui kita masukkan anaknya. Ya, pengen tahu tentang apa ini satu kelompok sama ya. Ini satu kelompok dia bahas ini. Itu udah diferensiasi. Itu udah teaching and reflection. Ya. Contoh yang lain lagi, Bapak Ibu misalnya pakai jari tangan. Ini yang sering saya praktekkan karena muda. Kan tidak pakai digital seperti ini kan bagus ya. Bisa. Apalah Bapak Ibu bisa pakai kuisis, pakai macam-macam ya bisa kan supaya bisa dapat data cepat ya. Tapi kalau misalnya di daerah yang susah sinyal, anak nggak punya HP, nggak semacam nggak bisa digital ya manual saja nggak apa-apa. Memang agak repot tapi masih bisa. Misalnya pakai jari tangan 1 sampai 5. Nah, pakai jari tangan 1 sampai 5, 1 kalau tidak paham, 2 sedikit paham, 3 sebagian paham, 4 paham sebagian besar, 5 sangat paham. Terserah Bapak Ibu mau jari 5 atau jari sampai 3 aja juga boleh. Saya 1 sampai 5. Oke, nah sekarang anak-anak, misalnya Bapak Ibu saya anggap anak-anak nih ya. Oke anak-anak sekarang coba angkat jari tangan kalian berdasarkan pemahaman kalian terkait dengan misalnya persamaan kuadrat. Kalian ada di posisi mana jari tangannya? Oke, coba angkat jari tangan. Silakan Bapak Ibu coba praktekkan. Pemahaman Bapak Ibu tentang persamaan. Yang persamaan kuadrat dulu matematika ya. Ganti aja diferensiasi misalnya. Diferensiasi. Pemahaman tentang diferensiasi. Oke, jari 1 sampai 5 sampai di mana? Simulasi aja nggak apa-apa Bapak Ibu. Oke. Oke, yang jari 2, ini 3, 4. 1, 4, 3, 2. Jadi saya akan hitung ya. Saya hitung misalnya secara cepat. 3, 4. Oke, saya hitung jari 4. 1, 2, 3. Jari 4. Siapa lagi tadi? Jari 4. Yang sebelah 4. Yang lain 2 sama 3. Jari 4 itu ternyata setelah saya lihat itu ternyata misalnya ada 5 orang. Yang lain sisanya jari 2 dan 3. Ada yang jari 1 sendiri. Nah, jadi karena nggak ada yang jari 5 tadi ya. Ya saya paling tinggi pemahamannya jari 4. Oke lah nggak apa-apa, paling tinggi di 4. Jadi hasil asesmen ini saya tidak lanjuti dengan pengelompokan. Jadi selalu pengelompokan Bapak Ibu ya, supaya saya mudah diferensiasinya. Oke, saya kelompokkan yang jari 2 dan 3 itu buat jadi tadi jari 4 ada berapa orang? 5 orang. 4 orang ya? 4 orang. Oke, sekarang yang jari 2 dan jari 3 buat jadi 4 kelompok. Gabung. 2 dan 3 gabung jadi sama yang 1 tadi ada 1 orang gabung jadi 4 kelompok dan mereka bentuk kelompok. Yang jari 4 tadi ada 4 orang itu saya kirim satu-satu ke setiap kelompok jadi tutor sebaya jadi tim ahli. Nah itu jigsaw namanya. Jadi jigsaw itu salah satu strategi diferensiasi juga, tapi yang penting jigsaw-nya itu adalah harus peta awal dulu, asesmen awal dulu. Nah, dari asesmen awal kita punya peta nih. Oh, siapa saja yang nggak bisa, siapa yang setengah bisa, siapa yang lumayan bisa. Nah, saya buat kelompok berdasarkan peta ini. Nah, lalu saya jigsawkan. Jadi sudah teaching adalah level. Ya, sudah diferensiasi. Atau kalau misalnya yang jari 4 dengan jari 2 seimbang jumlahnya, saya bisa ubah strategi meeting penserkan.
King pressure itu sepasang-sepasang. Jari 4 sama jari 2 berpasangan. Jari 4 sama jari 2, jari 4 sama jari 3 berpasangan. Mereka diskusi. Kita kasih lembar kerja. Nah, itu juga contoh strategi diferensiasi. Banyak contohnya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa misalnya pakai strategi stasiun, strategi pos ya. Siapkan pos 1, pos 2, pos 3, terserah mau pos sampai pos berapa. Mungkin mulai dari pos 0. Pos 0 atau stasiun 0 itu untuk asesmen awalnya. Ya. Jadi ada tempat meja atau apa misalnya atau di mana Bapak Ibu set. Pos 0 Bapak Ibu kasih lembar tugas, lembar kerja yang isinya itu asesmen awal untuk mendiagnosis materi prasyaratnya udah bisa belum. Nah, anak itu mulai bergeraknya dari pos 0. Ketika pos 0 mengerjakan materi prasyarat, dia nggak bisa. Dia lama di situ. Tapi ya kalau yang sudah bisa, oke, lanjut ke pos kedua. Pos kedua Bapak Ibu sudah siapkan lagi lembar kerja berikutnya lagi. Nah, di setiap pos Bapak Ibu juga siapkan bahan bantuan. Bahan bantuannya bisa berupa buku, modul, mungkin komputer taruh di situ supaya anak bisa searching. Ketika dia nggak bisa, dia bisa cari di situ. Kalau ada anak yang literasinya lemah, sudah dikasih bahan pun dia nggak bisa juga. Kadang kan nggak ngerti dia, karena literasi dan numerasinya lemah. Nah, mungkin akan lama dia di situ. Kalau lama di situ, Bapak Ibu silakan bantu. Kalau Bapak Ibu bisa melayani langsung. Tapi kalau terlalu banyak anaknya, Bapak Ibu layani yang paling susah, paling lambat. Yang sudah maju ke pos 2, sudah maju ke pos 1, sudah maju ke pos 2, semua anak ini bantu kawannya yang lain. Jadi tutor sebaya itu sangat membantu Bapak Ibu untuk diferensiasi. Jadi Bapak Ibu jangan bayangkan Bapak Ibu sendiri yang melayani 40-50 anak itu. Kenali mana yang sudah bisa, mereka yang diminta bantu untuk. Ya, jadi banyak strategi ya Bapak Ibu ya. Asesmen awal juga. Jadi yang saya ceritakan itu ada di Padlet yang saya tunjukkan tadi yang inspirasi TAR itu. Silakan baca di sana. Silakan baca di sini ya. Saya Pertanyaan ketiga. Yang di sini di Padlet, yang di referensi ini paling bawah, yang ini. Jadi nggak bisa muncul. Bapak Ibu buat agenda belajar, anak-anak disuruh buat agenda belajarnya sendiri-sendiri itu sudah teaching at the right level ya. Jadi belajar sesuai dengan agenda dia, apa yang dia mau pelajari ke depan. Terus kalau ini dulu saya pernah nerapkan dulu di SMA 3 ada namanya ini strategi asesmen awal ya Bapak Ibu. Strategi asesmen awal nih, oper bola, emoticon, terus ini Bapak Ibu bisa ke. Nah ini juga ini kegiatan penugasan berjenjang. Ini strategi diferensiasi yang memang agak lebih butuh banyak persiapan. Misalnya gini ya, ini cocok nih untuk matematika. Yang belakang nampak nggak? Penugas kegiatan berjenjang. Jadi gini, ini kelompok 3, ini anak yang butuh bantuan banyak. Ya. Yang ini, yang tengah, sedikit bantuan. Yang ini tidak butuh bantuan banyak. Yang lumayan mandiri, yang sudah bisa maksudnya. Ini yang belum bisa. Nah, Bapak Ibu bisa misalnya gini, ngasih anak itu, coba nak periksa hasil kerjaan temanmu yang lain. Semua tugasnya sama. Kelompok 1, 2, 3. Kelompok 3 itu yang kurang bisa, ya, butuh bantuan banyak, kurang mandiri. Yang tengah itu sedang, yang sana yang mandiri. Dia suruh periksa kerjaan temannya. Udah periksa kerjaan temannya, nanti dia disuruh menemukan kesalahan yang dibuat oleh temannya. Kalau anak yang kelompok 3 ini disuruh cari 2 kesalahan, tapi anak itu dikasih bantuan sama gurunya. Bantuannya berupa ada pertanyaan-pertanyaan yang jadi clue untuk menemukan kesalahan itu. Tapi anak yang kelompok 2 dan kelompok 3 tidak dikasih clue. Mereka harus cari sendiri. Yang di tengah itu cari 4 kesalahan, yang paling mandiri itu disuruh cari kesalahan sebanyak-banyaknya.
Terus mereka harus bisa menjelaskan kenapa itu salah, lalu bisa memperbaiki kesalahan itu. Nah, untuk kelompok 2 dan 3, justru mereka disuruh membuat clue-nya. Pertanyaan yang jadi clue untuk bisa membantu temannya menemukan kesalahan yang sama. Tapi kalau anak yang kelompok nomor 1 tidak disuruh membuat clue, justru dia dikasih clue sama gurunya supaya dia bisa menemukan kesalahan yang dibuat oleh temannya. Nah, ini berjenjang diferensiasi. Ya. Tapi setelah terakhir selesai kegiatan ini, 3 kelompok itu nanti diacak lagi kelompoknya buat kelompok baru yang isinya ada yang dari kelompok 3, 1, 2, 3 itu tadi. Mereka disuruh diskusikan, coba list lagi 3 kesalahan yang paling banyak ditemukan. Akhirnya anak yang walaupun kelompoknya kelompok yang ini 3, tapi akhirnya semua ini mencapai tujuan pembelajaran yang sama. Dan tetap tujuan pembelajarannya sama. Oke, ya, jadi silakan ya dibaca di sini banyak contoh. Bisa juga Bapak Ibu dengan ini agenda mingguan, terus ini yang pernah saya lakukan dulu di SMA 3 ya. Tapi nggak zamannya Pak Panji. Kayaknya nggak zamannya Pak Panji. Nggak tahu ya zamannya Pak Panji atau tidak. Tapi ini saya waktu dulu saya namanya klinik remedial waktu itu. Tapi sekarang di sini saya nulisnya kartu tutorial sebaya. Jadi anak yang sudah bisa, itu saya tunjuk jadi dokter. Anak yang nggak bisa, yang misalnya ulangannya remet terus, kalau istilah kita yang 413, itu jadi pasien. Jadi mereka disuruh, saya kasih kartu, mereka disuruh menuliskan bagian mana yang mereka nggak bisa. Masing-masing kan beda-beda setiap anak yang remet tadi. Nah, jadi pasiennya, si dokter itu saya pilih, kamu yang nanti bantu temanmu 1, 2, 3, 4, 5. Ini jadi tanggung jawabmu ya, nanti kamu bantu dia. Nah, waktunya kapan terserah mereka. Saya hanya mantau di kartu ini. Ya, tanggal berapa si dokter itu membantu temannya. Dan kalau temannya yang dibantu, si pasien merasa sudah paham, si pasien tanda tangan. Si dokter yang sudah merasa sudah memberikan bantuan, si dokternya tanda tangan. Saya tinggal melihat kartu itu. Kalau dua-dua sudah tangan, artinya sudah selesai. Tapi kalau misalnya salah satu tidak tanda tangan, terutama pasiennya tidak tanda tangan, saya akan tanya kenapa ini belum. Dokternya sudah tanda tangan, pasiennya belum tanda tangan. Pasiennya ngomong, Bu, saya nggak ngerti sama si ini ngajarin. Ya udah, kalau nggak ngerti kamu tanya dokter yang mana, cari yang lain, kawan yang lain, cari yang lain. Nah, ini juga strategi diferensiasi tutor sebaya. Yang simpel bisa kita lakukan. Jadi Bapak Ibu jangan bayangkan ribet-ribet ya diferensiasi ya. Kalau Bapak Ibu tahu sebenarnya simpel. Simpel, tapi nah, mumpung saya ingat nih. Ternyata tidak seindah. Nah, ini teman-teman yang PSP ini mungkin cerita ya. Tidak seindah, maksud saya tidak semudah yang saya bayangkan. Jadi ketika saya ngobrol dengan banyak guru, bahkan ke guru SMP, ini guru SMP yang cerita sama saya. Saya memberikan contoh strategi seperti ini, sudah disimulasikan, mereka sudah simulasikan, lalu minggu depan saya datang lagi, terus mereka bilang, Ibu, saya sudah praktekkan yang Ibu sampaikan kemarin, strategi asesmen awalnya, strategi diferensiasinya. Tapi Bu, ternyata gini Bu, kasusnya gini, kan pakai jari tangan tadi ya, itu udah 3-4 Ibu. Terus dibagi kelompok. Nah, ketika saya bagi kelompok, si anak ini Bu, dia ngomong sama temannya, yang angkat jari 4, yang jari 4 itu dia ngomong sama temannya. Sebenarnya aku nggak bisa loh. Tapi yang aku jari 4, gitu kan. Terus saya nanya juga dengan teman-teman yang PSP, ini ada guru Yos hadir nggak? Teman PSP yang guru Yos saya tanya, Pak Johan, wakil kurikulum. Saya WA, Pak Johan gimana? Strategi asesmen awal diferensiasinya bisa jalan nggak? Kalau saya sih bisa Bu, cuma gini, setiap saya mau melakukan asesmen awal, saya selalu harus berkali-kali saya harus mengingatkan anak, nak tolong jujur, tolong jujur, tolong jujur. Karena Bapak mau bantu kalian itu nggak bisa dimana. Nah, meminta anak untuk jujur susah. Jadi ketika pakai KWL, apa yang sudah Anda ketahui tentang gitu ya? Anak itu nyontek punya kawannya, tahu bukan? Jadi sudah tidak menggambarkan kondisi dirinya sendiri.
Jadi akhirnya cerita guru-guru ini membuat saya sadar. Ternyata Bapak Ibu di dalam strategi pembelajaran yang efektif itu nggak cukup sebenarnya hanya memberikan pemahaman ke guru tentang kurikulum. Itu penting, iya harus. Strategi pembelajaran harus seperti apa, strategi asesmen harus seperti apa, itu penting, iya. Memang harus ada. Tapi nggak cukup ini. Ternyata ada hal mendasar yang harus dirubah dulu di kelas kita, Bapak Ibu. Dan saya baru menyadari ketika ngobrol sama guru, dapat input, oh, saya baru sadar, oh iya. Begitu saya baca teorinya lagi, benar. Jadi tidak cukup 3 ini, ada 2 lagi sebenarnya, tapi 1 ini yang paling mendasar, yaitu apa? Lingkungan belajar di kelas kita itu harus aman, nyaman, supportif, emosinya emosi positif. Jadi Bapak Ibu, anak-anak kita ini ternyata sudah terlalu lama dari kecil, SD, SMP, sampai kita di SMA. Mereka belajar dalam lingkungan yang dimana gurunya itu sebagian besar tidak mentolerir kesalahan yang dibuat oleh anak. Jangan sampai salah kalau di depan guru. Apalagi kalau sampai jawab tidak tahu di depan guru. Bisa habis kena komen. Itu nggak baik. Apalagi guru matematika. Itu dia, Bu. Guru matematika di sini enggak lah ya. Enggak, Bu. Apalagi guru matematika. Enggak salah lagi. Jadi karena saya punya pengalaman itu juga Bapak Ibu, bukan hanya guru matematika, ternyata saya guru biologi juga melakukannya seperti itu. Ya. Jadi anak itu akhirnya nggak berani jujur, dia nggak bisa. Karena kalau nggak bisa, suruh maju ke depan. marah. Kalau nggak suruh maju ke depan. Ini masa ini pelajaran kelas 4 SD kamu nggak bisa? Wah. Gitu kan? Jadi gini, ketika pelatihan guru, saya meminta guru-guru itu coba simulasikan strategi asesmen awal sama diferensiasinya. Oke, gurunya praktek. Strateginya bagus, benar. Strateginya dapat, bagus sekali. Tapi terucap kalimat dia ketika asesmen awal, ini nak, ini sebenarnya materi kelas 3 SD, nak. Bu, ini dulu ya kesulitannya. Nah, begitu kita ngomong itu materi kelas 3 SD, anak itu sudah langsung mencium. Langsung cium. Mau saya nanya, masa kelas 3 SD saya nanya, kan malu. Nah, bahasa kita itu secara tidak sadar itu sebenarnya menekan anak. Padahal memang betul itu materi kelas 4 SD memang betul, tapi nggak perlu lagi diucapkan. Karena begitu Bapak Ibu ucapkan, anak itu akan mengkerut. Mana ada lagi yang mau nanya tentang sudah ngerti belum? Semua udah Bu. Udah dia belum ngerti. Karena kalau ngomong nggak ngerti, masa kelas 3 SD nggak ngerti gitu ya. Oke. Kadang-kadang kita gini ya, kita nanya. Oke anak-anak ada yang mau bertanya? Ya Bu, nanya. Ya. Ketika yang ditanyakan itu barusan yang baru kita ngomong, barusan kita jelaskan, itu langsung marah kita. Kamu ngapain nanyain? Kemana aja kamu dari sana? Itu tulisan ibu ngomongin. Ini tulisan di papan tulis belum dihapus lagi. Kamu nanya lagi. Padahal kawannya banyak itu, Bu. Yang antri. Wajar aja Bapak Ibu. Bisa kan seperti itu? Bapak Ibu aja yang ketika seperti ini nih, saya lagi ngomong di depan, Bapak Ibu di sini, yang duduk di sini, yang dengar, belum tentu semuanya fokus ke saya ya kan? Ibu-ibu tuh ada tiba-tiba ingat, aduh itu tadi makanan belum saya masukkan ke kulkas. Di luar, itu tuh lupa ditutup, tapi jemuran belum diangkat. Tiba-tiba kan lari. Pas saya lagi ngomong gini, terus ada yang mau tanyalah si ibu itu, Bu, padahal kabur tadi dijelaskan. Karena waktu saat saya ngomong itu, dia tiba-tiba pikirannya malah ke jemuran. Itu kan wajar. Nah kalau terjadi di anak-anak kita, jangan dimarahin. Kalau dia nanya, bagus dia masih mau nanya. Nah, ada yang ngomong betul. Ketika ditanya gini, Mbak, yang mana ya gak tahu. mana Kak yang kamu nggak tahu?
semuanya kayaknya. Karena memang begitu. Kenapa makanya saya kalau matematika saya bela-belain datang ketika Pak Islam. Saya udah ngomong sama Pak Sudiono juga ya kemarin waktu itu. Saya mau rujuk ke MGMP. Nah khusus matematika. Karena matematika itu narik mundurnya jauh. Narik mundurnya jauh. Kalau di kurikulum Merdeka Bapak Ibu kenal fase kita fase E, D, C, D. Itu nariknya bisa ke fase C. Materi kelas 5 SD. Ya kan? Karena ini yang dialami oleh guru fisika. Guru fisikanya marah-marah. Kemarin ngobrol sama guru SMA 4. Kemarin saya ke MGB Kimia. Guru-gurunya ngomong gini, Bu, saya itu harus ngajarin anak itu ngitung 3 kurang 5, setengah, harus ngajarin KPK. Setengah kurang 2/3, ngajarin dulu KPK. Guru fisikanya ngeluh. Nah, ini maksud saya, ngeluh berkepanjangan, tapi Bapak Ibu tindakannya nggak ada gitu. Akhirnya marah-marah. Oke, tindakan kadang gini, ada Bu kok saya ajarin lagi Bu KPK-nya. Saya ajarin. Tapi kalau sudah diajarin minggu depan datang lagi lupa lagi. Lupa lagi. Ya. Sampai di sini kemarin Bu. Kunela ada nggak? Kunela ada hari ini. Oke. Saya udah ajarin 1 bulan Bu, saya siapkan waktu khusus mengajarkan yang konsep matematika dasar. Tapi sudah berikutnya datang tanya lagi lupa. Nah, tapi akhirnya Bu Naila ketemu sendiri jawabannya. Tapi Bu, ketika saya mengajarkan konsep dasar itu, saya kaitkan dengan kehidupan hari-hari langsung. Saya 3 kurang 5, bisa pakai langsung, misalnya pakai roti, pakai kasus sehari-hari lah. Dia langsung nempel Bu, paham? Nah, itulah Bu jawabannya saya bilang. Ketika Bapak Ibu menjelaskan, kaitkan dengan langsung kehidupan sehari-hari. Belajar bilangan bulat, ya karena itu tadi, tadi saya ngomong matematika itu terlalu abstrak. Terlalu abstrak, Bapak Ibu yang harus mengkonkretkan itu. Cara mengkonkretkannya apa? Pakailah pengalaman nyata kehidupan sehari-hari, barang-barang konkret. Makanya guru matematika itu sebenarnya paling perlu alat peraga. Kalau zaman guru kita SD kan ngajar alat peraganya pakai lidi, pakai apa itu? Itu namanya semua. Lidi itu maksudnya untuk mengkonkretkan. Bilangan itu kan abstrak, tapi dikonkretkan jadi benda. Nah itu yang Bapak Ibu harus seperti itu. Yang tadi ada nulis pembelajaran bermakna. Bermakna itu kalau anak itu paham, saya ketika belajar Pitagoras, untuk apa saya pakai dalam hidup saya sehari-hari Pitagoras? Selama dia belum merasakan gunanya belajar Pitagoras, itu akan hilang sama dia. Nggak akan nempel. Nggak bermakna buat dia. Tapi kalau Bapak Ibu bisa mengajak anak sampai anak itu, oh ternyata ini gunanya Pitagoras. Dan caranya langsung melalui pengalaman belajar yang konkret, itu akan nempel seumur hidup. Misalnya nih, kalau Bapak Ibu ngajar Pitagoras, oke, ngitung sisi miring, sisi tegak yang kayak gini, tangan gini. Kalau konsep kayak gitu, sebentar hilang. Tapi kalau Bapak Ibu ajak, oke nak, kita ke lapangan ya. Sekarang kita mau belajar tentang Pitagoras. Kita ke lapangan dulu nih, semua kita ke lapangan. Oke, coba lihat nih. Senam 14, ya ada tiang bendera. Ada gedung. Kita nih gedung kita berapa lantai? Nah, coba bantu Ibu hitung. Berapa tinggi gedung kita? Caranya gimana kita ngitung tinggi gedung? Ada yang ngomong anak itu gini. Oh, Bu, kami naik ke atas ya, Bu. 1 di bawah. Nanti kami tarik meteran. Bisa nggak? Bisa, boleh, nggak apa-apa, boleh. Oke, kamu cobalah. Oke. Nah, sekarang kalau gedung kita sampai 10 lantai, nggak cukup meterannya. Nggak cukup meterannya. Macam mana tuh nak? Nah, cobalah, suruh dia cari searching. Anak SMA udah bisa searching ya kita. Oh, misalnya di Google dia bisa ketemu ya cara menghitung tinggi gedung. Keluar apa di situ? Oh, kalau untuk Pitagoras. Bu, katanya bisa pakai Pitagoras, kata Google. Cobalah pakai Pitagoras. Gimana coba kita cara? Nah, kalau pembelajarannya itu bisa langsung pengalaman nyata, konkret dalam kehidupan sehari-hari, dia akan nempel seumur hidup. Jadi ketika ngomong Pitagoras, dia akan ingat,
waktu itu diajak Pak Panji ke lapangan. Waktu belajar di tabulasi itu, kami disuruh ngitung tinggi gedung. Dia akan ingat itu. Ingat terus. Ingat terus seumur hidup. Tapi kalau Bapak Ibu ngajarnya cuma di atas kertas, konsep, terus yang dikajarin cuma segitiga gini terus. Dalam kehidupan sehari-hari segitiga itu yang mana gitu. Nah itu nggak bermakna, hilang. Makanya Bapak Ibu, kenapa itu sekarang kurikulum Merdeka disebut salah satu alternatif kurikulum pemulihan pembelajaran? Karena kita itu sudah terlalu lama lost anak-anak kompetensinya. Jadi ada ahli yang meneliti lulusan anak SMP dengan anak SMA sama. Jadi kalau digambarkan grafiknya flat. Kualitas anak SMP, hasil belajar anak SMP dengan anak SMA, grafiknya flat. Artinya apa Bapak Ibu kalau grafiknya data? Tidak ada perubahan. Ya. Nambah belajar 3 tahun, itu anak itu nggak belajar apa-apa. Nggak nambah kemampuan. Jadi istilahnya itu kalau orang-orang luar ngomongnya gini, anak Indonesia itu schooling but not learning. Schooling but not learning. Ke sekolah, angka partisipasi kasarnya tinggi, sekian persen anak itu kita semua sekolah, lulus SD, lulus SMP, tapi nggak belajar apa-apa. Ya. Ada HRD ngomongnya gini, saya ngetes anak ngelamar kerja lulusan SMA SMK. Saya tes dengan soal pakai persentase. 20 anak. Yang bisa jawab benar hanya 2 anak. HRD itu ngomong, ada apa dengan anak-anak kita? Kemarin ngobrol sama Bu Dwi tentang ini, Bu Dwi ngomong, jangankan gitu Bu, guru SD Bu, dia udah sarjana, ngajarkan ini salah konsep Bu, dia ngajar matematika. Ya saya bilang, guru SD masih muda kan, itu kan hasil kita. Hasil kita. Yang nggak bisa ngitung 3 kurang 5, setengah kali 0,3 bagi 2. Kan banyak terjadi kan anak-anak. Nah karena itu Bapak Ibu saya pesan terutama di guru matematika karena yang problem yang paling banyak itu di matematika karena matematika itu nariknya jauh ke belakang. Jadi Bapak Ibu saya harap Bapak Ibu yang matematika nanti kerja sama kurikulumnya rantainya diputus maksud saya. Jangan lagi dilanjutkan. Nanti misalnya berapa tahun ke depan kita masih mendengar keluhan yang sama. Bahwa anak kelas 12 tuh nggak bisa ngitung setengah kali 2 bagi 0,3. Jadi Bapak Ibu yang harus memutuskan rantai itu. Nah, bikinlah program seperti apa. Jadi kemarin guru kimia Bu, kan susah Bu ya. Kalau nggak dimulai yang mau, kalau kita ngomong susah terus, tapi nggak segera di action, nggak segera dimulai, mau sampai kapan anak kita kayak gini? Jadi di hasil asesmen nasional, secara nasional, numerasi itu paling rendah anak-anak kita. Udah kebayang pasti, karena Bapak Ibu kan udah langsung ngadepin anak kita modelnya kayak gimana itu. Jadi Bapak Ibu jangan marah-marah, nggak bisa anak itu materi kelas 3 SD, ya bantulah di situ. Apa yang bisa Bapak Ibu bantu? Kalau banyak Bu anaknya, yang satu kelas bisa itu paling cuma 3-4 orang. Ya udah berarti stop dulu saya bilang, ngapain Bapak Ibu lanjut lama-lama materi bicara tentang macam-macam sementara yang hitung setengah bagi 0,2 kali 3 aja dia nggak bisa. Bapak Ibu nggak ada alasan ngejar konten ya sekarang ya. Karena sebenarnya kan tadi kembali ke pertanyaan saya yang awal tadi Bapak Ibu. Untuk apa sih belajar matematika? Untuk apa belajar kimia? Untuk apa belajar PPKN? Untuk apa belajar bahasa? Untuk apa belajar itu? Sebenarnya yang mau ditumbuhkan itu kan keterampilan berpikirnya. Logika berpikir dia, keterampilan berpikir dia, literasi dan numerasi dia. Kalau guru kimia, bukan materi kimianya yang penting sebenarnya. Tapi gimana caranya melatih anak berpikir lewat materi kimia. Kalau Bapak Ibu matematika, gimana caranya melatih anak berpikir kritis, kreatif, lewat materi
matematika bekerja. Kalau dia lupa-lupa rumus wajar, nggak apa-apa. Tapi cara berpikir dia bagus. Logika berpikir dia yang harus dapat. Berpikir kritis dia yang dapat. Lupa rumus tinggal dia buka. Search rumus apa? Oh iya. Tapi dia tahu logika berpikirnya seperti apa menyelesaikan masalah itu. Gitu ya Bapak Ibu ya? Iya. Jadi pesan saya, tugas guru matematika harus memutuskan rantai yang konsep matematika dasar ini. Gimana caranya? Ya, atur masing-masing di sekolah. Jadi bisa buat program matrikulasi, segala macam matematika dasar.